Nomor 18. Sebuah balok bergerak dari keadaan diam menuruni suatu bidang miring yang panjang. Bagian pertama dari bidang miring ini licin dan bagian berikutnya sampai ke dasar bersifat kasar. Setelah bergerak selama beberapa saat di bagian yang kasar, balok berhenti. Pada peristiwa ini, apa yang terjadi? Baik, kita coba lihat kondisinya ya, seperti apa gambar dari balok tersebut. Oke. Nah, ini dia gambarnya. Bidang miring yang panjang ya. Kemudian bidang miring ini melawan di titik A sampai B ini licin ya. Bagian pertama licin, dari B sampai D kasar, tapi di titik C balok berhenti. Nah, di titik A kecepatan mula-mula dari benda adalah 0. Kemudian dia melaju. Di titik B punya kecepatan, tapi karena kasar dia melambat. Nah, ini ada apa? Ada gaya gesek di sini yang berlaku ya. Ya, sudah berlaku gaya gesek ya. Kalau dari A ke B masih licin, berarti belum ada gaya gesek ya. Di sini ada gaya gesek yang sebesar, kita katakan F kecilnya F. Di sini juga ada. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa benda akhirnya berhenti. Apa sih yang menyebabkan benda ingin menuruni bidang miring ini? Karena tentu saja sudah kita ketahui bahwa benda itu pasti punya gaya berat. Nah, ini gaya beratnya W. Proyeksi gaya berat pada bidang miring yang sejajar dengan bidang miring ya, itu yang kita sebut, kalau ini sudut kemiringannya adalah theta, besarnya adalah W sinus theta ya, oke. W sin theta. Gaya sin theta ini berlaku, gaya yang berlaku ketika balok menuruni bidang miringnya, berarti selalu ada dia. W sin theta inilah sebenarnya kalau kita perhatikan dari titik A ke C, oke, jadi usaha oleh gaya gravitasi ya, bahasa lainnya adalah gaya berat benda, gravitasi itu sebesar W sin theta ya, sama dengan W sin theta dikalikan dengan panjang bidang miring ini A ke sampai dia berhenti di C ya. Jadi jaraknya ada SAC. Oke. SAC. Oke, kita hapus dulu. Usaha oleh gaya gravitasi besarnya adalah W sin theta dikali jarak A ke dari A sampai berhenti ya baloknya di C. Jadi kita sebut saja jarak itu adalah simbolnya S, misalnya S. S A sampai titik C yang berkalian. Apalagi usaha yang bekerja pada balok di sini? Oke, ternyata ada lagi, yaitu gaya gesek ya, yang diusaha oleh gaya gesek yang besarnya adalah gaya gesek itu sendiri dikali ya, gaya geseknya kecil dikali dengan ya, gaya gesek bekerja dari B ke C, dari B ke C. Ini bukan dari A, hanya dari B sampai C. Jadi karena dari A sampai B licin ya.
Jadi dengan demikian kalau kita perhatikan di sini hanya ada dua komponen, gaya yang menghasilkan usaha dan gaya gesek. Ingat arahnya berlawanan dengan arah perpindahan. Inilah yang menyebabkan kenapa usaha oleh gaya gesek itu bernilai negatif. Nah, kalau usaha oleh gaya gravitasi bernilai positif. Mengapa? Karena perpindahannya searah dengan arah gayanya ya. W sin theta menuruni bidang miring, pindahnya pun dari A ke C. Ya, arahnya sama. Tapi kalau gaya gesek, arah gaya geseknya ke kiri, ke atas, sementara B ke C arahnya menuruni bidang miring. Ini berlawanan arah ya. Ya, gaya gesek dengan perpindahan. Ini yang menyebabkan kenapa nilai usaha oleh gaya gesek bernilai negatif. Ini kalau kita perhatikan net total dari usaha oleh gaya gravitasi dan gaya gesek ini adalah bisa kita tulis seperti ini: perubahan energi kinetik. Ya. Energi kinetik itu adalah usaha oleh gaya luar. Dalam hal ini apa usaha oleh gaya luar itu? Gaya luar di sini adalah gaya gesek dan gaya gesek dan gaya gravitasi. Bisa tulis gaya kinetik sama dengan usaha oleh gaya gesek, usaha oleh plus usaha oleh gravitasi. Berapa besar perubahan energi kinetiknya? Perubahan energi kinetik ternyata besarnya adalah 0 ya. Dari A sampai C benda mula-mula kecepatan 0 jadi 0. Jadi perubahan energi kinetiknya 0. Ini usaha oleh gaya gesek ditambah usaha oleh gravitasi. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa besarnya usaha oleh gaya gesek, oleh gaya gesek ya. Kalau kita perhatikan usaha oleh gaya gesek jadi kalau pindah ruas usaha oleh gaya gravitasi sama dengan min usaha oleh gaya gesek gitu. Sehingga kalau kita perhatikan dari pilihan soalnya usaha oleh gaya gesek bernilai negatif, ya benar ya. Usaha oleh gaya gesek sama dengan perubahan energi potensial balok, juga benar. Usaha oleh gaya gesek tidak sama. Kenapa tidak sama-sama? Karena tadi usaha oleh gaya gesek sama dengan min, usaha oleh gaya grafis sama dengan minus usaha dari gaya gesek. Usaha total pada balok sama dengan 0. Mengapa? Tidak sama dengan 0. Ini salah, harusnya sama dengan 0. Karena kalau kita jumlahkan hanya ada 2 ya, usaha oleh gesekan, gaya gesek ya, yang ditambah dengan usaha oleh gaya gravitasi. Besarnya ya, yang ini negatif, yang ini positif, dan besarnya sama. Besarnya sama, tapi yang satu positif, yang satu negatif. Jadi sama dengan, harusnya sama dengan 0. Ya, jadi yang nomor 4 ini salah. Ya, jadi pilihannya apa? 1, 2, 3, 4. Jawabannya A.